Yang dilakukan sujud itu bukan sujud yang apa yang olahraga itu ya. Jadi ada tata caranya. Jadi kalau bahasa Arab dari sajadah atau sujud itu perbuatan yang menempatkan dahi. Jadi ini yang disebut sujud itu. Dahi, hidung itu satu ya. Kedua telapak tangan jadi tiga ya. Karena ada 7 anggota sujud ya. Dahi dan hidung dihitung satu. Kedua telapak tangan jadi tiga ya. Kedua lutut 5. Kedua ujung kaki 6 7 ya. Nah ini sama rata di lantai artinya jadi kaki itu kalau diangkat itu nggak sesuai dengan sujud yang di dalam Islam. Jadi ujung kakinya itu yang mesti terkena lantai ya. Nah, itu tujuannya itu adalah tentu saja karena Allah, karena kita menyembah ya, beribadah kepada Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Ini definisi tentang sujud. Menurut pakar tafsir Al-Asfahani, yang namanya sujud itu adalah atadzallul lillahi wa ibadatihi, merendahkan dan menghambakan diri kepada Allah. Ya iyalah bagaimana tempat yang terhormat kepala kita ini kita taruh ke lantai. Kita rendahkan kepala kita dibandingkan anggota tubuh yang lain. Jadi ini bentuk menghambakan diri ya. Coba deh kalau kepala kita dipegang, ditoyor gitu sama orang, itu kan sakit hati ya, marah ya. Pokoknya paling nggak suka kalau kepala kita diapain gitu ya, direndahkan. Kita aja nih kalau lagi misalnya di tanah suci lagi duduk ada orang biasa tuh orang Arab kalau lewat kepala dipegang-pegang gitu kan marah ya, karena kita memiliki perasaan bahwa ini kepala nggak boleh diremehkan, direndahkan. Maka di sini bentuk penghambaan kita adalah meletakkan kepala kita ke tempat sujud. Nah, sujud dalam pengertian ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ya. Jadi ini yang namanya sujud seperti ini nih, yang 7 anggota sujud itu tuh yang hanya kepada Allah ya. Itu pengertian sujud. Apa keutamaan sujud? Ya, jadi sebelum kita membahas tentang macam-macam sujud, ya saya mengingatkan aja sih, kita udah tahu ya sebenarnya. Keutamaan sujud ini yang pertama adalah momentum terdekat seorang hamba dengan penciptanya ya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Itu ya perintah Nabi ya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi kan kita disuruh banyak-banyak doa di waktu sujud ya, karena kita nih hamba Allah nih, kan kita nih adalah nggak makhluk ciptaan Allah yang nggak bisa punya apa-apa, rendah hina, nggak punya kekuatan apa-apa, sedangkan Allah Allahu Akbar, Allah itu Ma'al Azim, Maha Agung, pencipta, pemilik alam semesta, kekuasaannya luar biasa. Kita nih nggak ada apa-apanya. Maka jarak terdekat kita dengan pencipta kita itu adalah pada saat sujud. Maka pada saat itulah kita komunikasi langsung kepada Allah, meminta kepadanya apapun yang kita inginkan. Jadi itu momentum terdekat seorang hamba dengan penciptanya. Maka Imam Ghazali mengutip surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq ayat 19 itu wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Rabbmu. Jadi itu momentum yang paling dekat ya dengan pencipta kita itu adalah pada saat sujud. Nah, kemudian sujud ini sebagai ibadah istimewa. Kata Imam Ghazali ini ya, menghapus jarak Allah dan hambanya. Imam Ghazali itu menganalogikan sujud itu dengan lorong waktu dan tempat. Ini kita ini kan makhluk Allah ya, yang ya dunia ini kan sudah lama ya diciptakan Allah ya. Pokoknya udah kita nggak tahu deh, kita tahu udah hadir lah ya di dunia ini. Nah ini nggak ada sekat-sekat ya. Jadi ini benar-benar pendekatan yang sangat dekat dengan Allah, dengan hambanya, antara pencipta dengan hambanya itu adalah waktu sujud. Nah disitulah dekat sekali dengan penciptanya. Maka sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Rabbmu. Wasjud waqtarib. Nah, itu yang pertama ya keutamaannya. Yang kedua, sujud itu adalah bagian dari ibadah ya. La yasluhu li basyarin ayyasjuda li basyarin. Tidak sepatutnya bagi manusia bersujud kepada sesama manusia.
Jadi memang nggak boleh tuh yang kalau kita sujud kepada orang apa penyembahan apa ya. Bahkan kalau untuk jangankan sujud ya, apa namanya, kan saya nggak tahu ya, kayaknya ada ke tradisi ya, anak apa orang tuh sujud kepada orang tuanya atau kepada rajanya ya, walaupun bentuk sujudnya nggak kayak kita, itu tetap tidak dibenarkan ya. Posisi-posisi merendahkan kepala. Bahkan ruku pun ya, para ulama juga berpandangan yang sampai ruku seperti rata kita lagi sholat itu kepada orang yang kita hormati itu juga nggak boleh. Mungkin tradisi Jepang kali ya, yang rukunya sampai sedemikian rupa, itu tuh tidak dibenarkan. Makanya kalau kita lihat ya dalam sholat jenazah, itu nggak ada ruku, nggak ada sujud ya. Padahal namanya kan sholat ya. Nah ini bentuk doa ya, berdiri aja karena kita posisinya sama sesama manusia gitu. Jadi yang namanya ruku, yang namanya sujud itu hanya untuk Allah dan itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian saat sujud itu dosa berguguran. Ini kalau yang benar-benar ya memaknai khusyuk dalam sholatnya, yang dia memahami dan merenungkan ya bahwa ketika dia sholat itu seorang hamba itu semua dosa-dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua bahunya. Jadi innal abda idza qama yusolli utiya bidunubihi. Jadi seorang hamba itu kalau lagi sholat itu didatangkan seluruh dosanya. Ya ini kita nggak bisa, ini kan masalah goib ya, kayak apa sih dosa itu bentuknya, seperti apa sih ya, itu tuh hanya Allah yang tahu ya, tapi itu semua ada hisabnya. Nah pada saat kita sedang sholat ini, kemudian diletakkan di atas kepala dan kedua bahu kita ya, dan ketika kita ruku dan sujud itu dosa-dosa berguguran ya. Jadi ini Masya Allah ya, banyak sekali keutamaan sholat, terutama apalagi pada saat sujud. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian yang keempat, sujud itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya sebenarnya sholat itu sendiri juga penghapus dosa, tapi di sini disebutkan tentang pengertian sujud itu sebenarnya sholat ya, tapi Rasul mempergunakan kata sujud bukan sholat ya. Jadi ada cerita ya, Ma'dan bin Abi Tolhah ini mengisahkan ya, laki tu Sauban. Jadi Ma'dan ini ketemu Sauban, itu pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pelayan itu cerita ya kepada Ma'dan, ceritakan padaku satu hadis yang mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya kepadaku dengan hadis itu. Nah, kemudian Sauban cerita itu bagaimana dia bisa dekat dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan alaika bis sujud. Jadi sebenarnya kalau mufasir menafsirkan sujud ini artinya sholat, tapi dari sini pakai kalimat sujud ya, hendaklah engkau bersungguh-sungguh memperbanyak sujud, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khoti'ah. Jadi orang yang banyak sujud, yang lain menafsirkan sholat ya, itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah dan menghapus dosa-dosanya. Ini hadis juga hadis sahih ya. Jadi mengangkat derajat, menghapus dosa. Kemudian keutamaan sujud yang sebagian juga mengartikan itu sholat, tapi yang ada yang menyebutkan itu sujud, itu bersama Rasulullah di surga. Ini Rabi'ah. Jadi Rabi'ah ini menceritakan ya, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Jadi aku pernah bersama Rasulullah tuh bermalam ya. Terus aku bawain air. Jadi namanya khidmat ya. Kalau orang yang kita hormati, yang kita segani ya, guru kita atau apalagi Rasulullah SAW, itu semua sahabat itu ingin berkhidmat kepadanya, termasuk Rabi'ah. Jadi beliau bawakan air wudu, pokoknya air untuk kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian ketika Rasulullah itu begitu ya, dia tidak semata-mata begitu aja, dia tanya, salni ya. Beliau mengatakan, sal, mintalah ya. Kamu mau apa? Minta padaku. Terus kata Rabi'ah ini, as'aluka murafaqatika fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga. Aku ingin dekat denganmu di surga. Itu aku ingin itu. Dia minta itu. Apa kata Nabi? Au ghairu dzalik. Yang lain enggak ada. Ya kan namanya minta sama Rasul kan doanya makbul. Mau minta kaya, mau minta anak, minta jodoh, minta rezeki diberkahi, apa aja kan bisa ya. Itu kan kalau kita kan bisa melihat ya bahwa mayoritas doa yang kita panjatkan kepada Allah itu apa biasanya tuh seputar dunia biasanya.
Nah, ini sahabat ini Robiah tuh nggak minta macam-macam. Dia minta apa? Murafaqataka fil jannah, rafiq. Itu aku ingin menemani di surga. Aku ingin dekat denganmu di surga. Yang lainnya ada nggak? Huwadzaka, nggak ada lagi Rasulullahnya itu. Maka kata Nabi, fa'ini ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku ya, kalau engkau ingin bersamaku di surga, bantu aku perbanyaklah sujud. Ya, jadi para ulama menyebutkan sujud ini sholat ya. Sebenarnya kan kalau banyak sujud berarti kan sholatnya banyak juga kan, nggak tiba-tiba langsung sujud aja kan nggak mungkin. Makanya kita bahas macam-macam sujud ini. Kalau sujud dalam sholat itu kan banyak. Jadi fiknya itu adalah sujud karena doa di sana itu dikabulkan Allah. Ini hadis sahih. Yang keenam, keutamaan sujud ini adalah anggota tubuh sujud itu tidak dimakan api neraka, terutama yang tempat sujud yang kepala itu ya. Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Maka semua anak Adam akan dimakan api neraka selain bekas sujudnya. Nah, dalam hadis lain Rasulullah membatasi ya, yang maksudnya itu adalah wajah atau kening ya. Makanya daerah kening itu mesti kena ya, kena apa namanya? Kena apa, makanya Imam Syafi'i beristihad itu nggak boleh ada di jidat ini, di kening ini alas apapun, apakah rambut, makanya laki-laki pakai peci apa pakai apa kopiah gitu ya, atau perempuan kerudung. Jadi kalau bisa ini yang kening ini langsung menyentuh tempat sujud, karena itu akan menjadi bukti bahwa hamba ini sujud di tempat itu dan tidak akan dimakan api neraka ini ya gitu ya. Kalaupun nanti ini diselamatkan, itu pandangan ya. Bahkan mazhab Syafi'i itu kalau kening ini ada penghambatnya tuh bahkan sholatnya jadi tidak sah ya. Nah jadi ini ya keutamaannya. Nah sekarang cara bersujud ya tentu saja di atas 7 anggota badan. Tadi saya sudah jelaskan ya dalam sabda Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ah a'zam. 8 anggota 7 anggota badan, maksudnya sab'ah itu 7, itu dahi, jabhah itu 1 dahi ya. Itu dengan hidung sama ya. Jadi hidung dan kening ini harus kena kacamata kalau lagi sholat ya. Kan bentuk wajah tuh beda-beda ya, karena ada yang pakai kacamata jadi terhalang hidungnya, atau ya biasanya kalau kacamatanya tuh hidungnya terhalang. Nah ini jangan sampai hidung itu tidak mencium, jadi artinya kena tempat sujud itu ya. Jadi kening sama hidung, nah itu 1 ya. Kemudian tangan beliau menunjukkan beliau menunjuk kepada hidungnya ya, jadi dahi sama hidung ya itu 1. Kedua tangan ini, jadi kalau Imam Syafi'i itu tidak menganjurkan, bahkan mengharuskan jangan ada penghalang tangan kita ini ke tempat sujud, apakah sajadah atau karpet atau apalah. Jadi tidak terhalangi mukena, tidak terhalangi oleh kerudung. Kan ada orang karena kotor mungkin tempat umum dia pakai sujudnya di atas ini ya. Nah kalau di mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan ya. Jadi kalau kita di tempat umum kalau kita tidak tangan kita biar bisa kena tempat sujud, pakai tisu aja, tisu atau tempat kita pas sujudnya itu kan bisa dialas, itu kan bukan bagian dari badan kita ya, bagian melekat, pakaian yang tidak melekat pada tubuh kita, tisu itu atau sapu tangan. Yaitu mazhab Syafi'i, yang lain sih mengatakan nggak ada masalah ya, karena mazhab Syafi'i sangat hati-hati. Jadi 1 ya kening, hidung, tangan ya 2, 3 ya, 4, 5 lutut dan kaki, ujung-ujung telapak kaki. Itulah 7 anggota badan yang dipakai untuk bersujud. Hadis sahih ya. Baik, sekarang kita mulai masuk kepada tema kita, macam-macam sujud. Jadi sujud itu ada 3. Sujud tilawah, sujud karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sejadah. Itu biasanya di Al-Quran itu ada tanda sejadah ya. Ditandain itu tuh ada 15. Kemudian sujud syukur, sujud karena mendapat kenikmatan yang tiba-tiba atau terbebas dari bencana. Jadi ada 2 nih. Bisa karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai ungkapan rasa syukur kita sujud. Atau terbebas dari bencana. Misalnya kita khawatir ibu kita atau keluarga kita yang orang kita cintai mungkin sudah terkena COVID, khawatir Allah panggil ya, ternyata disembuhkan oleh Allah. Bahagia kita mendengar berita itu, kita sujud ya.
rasanya sih kayaknya kita nih ya nggak tahu ya, artinya kalau ibu-ibu mungkin sering ya, yang saya rasakan ya di sekitar kita, di lingkungan kita, jarang banget deh orang sujud syukur. Ya biasa-biasa paling ngucap alhamdulillah, tapi untuk mengungkapkan rasa syukur itu dengan sujud itu sangat jarang. Ya bisa jadi barangkali karena